Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik kepada seluruh santri semuanya, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada kesempatan kali ini, insyaallah dari tim IT akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara mengerjakan simulasi PTS 1 yang akan dilaksanakan insyaallah hari Sabtu besok tanggal 19 September 2020, di mana simulasi ini merupakan gambaran awal ataupun gambaran yang mirip nanti yang akan kita jumpai dalam pengerjaan penilaian tengah semester 1 yang akan dilaksanakan insyaallah mulai tanggal 21 September 2020. Jadi kami harap untuk seluruh santri agar mengamati dan memahami secara detail dan teliti bagaimana tata cara mengerjakan simulasi ini, karena nanti insya Allah akan sama bagaimana cara mengerjakan penilaian tengah semester 1 yang akan dilaksanakan. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama adalah silakan membuka website almadinahlearningcenter.com. Kemudian silakan untuk login menggunakan username dan password masing-masing. Password dan username ini sama dengan password dan username yang digunakan ketika KBM daring ini. Nanti akan muncul seperti biasa halaman utama atau halaman pertama, dan situ nanti akan ada tambahan simulasi PTS 1 putra bagi yang putra, dan akan tambahan simulasi PTS ataupun penilaian tengah semester 1 putri bagi yang santri putri. Dari situ nanti kita pilih simulasi PTS 1, kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti di gambar. Nah, di situ tampilannya simulasi PTS 1 ini yang saya tampilkan untuk putra. Tadi akan ada pengumuman mengenai penjelasan apa itu simulasi PTS 1. Yang intinya adalah simulasi ini bertujuan untuk membiasakan atau mengenalkan lebih awal mengenai tata cara pengerjaan penilaian semester 1. Itu nanti akan ada tata tertib penilaian semester 1 yang bisa kalian baca, bisa antum semua baca dan dipelajari. Yang intinya adalah waktu pengerjaan untuk penilaian semester 1 itu 90 sampai 120 menit. Kemudian mohon untuk mengerjakan secara teliti dan tidak terlalu terburu-buru. Dan jika sudah selesai mengerjakan, silakan untuk mengoreksi lagi jawabannya, dan kemudian jangan lupa untuk mengklik kumpul semua jawaban. Di situ nanti akan ditampilkan ada hari, tanggal, waktu ataupun jadwal ujian. Nah, di situ afan tanggalnya salah. Seharusnya adalah Sabtu 19 September 2020. Kemudian sebelum mengerjakan simulasi, antum semua diminta untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Karena jika tidak mengisi daftar hadir maka tidak bisa mengerjakan. Jadi silakan untuk mengisi presentasi terlebih dahulu, karena jika tidak mengisi presentasi maka tidak bisa mengerjakan soal. Jika sudah mengisi presentasi maka kita klik soalnya. Kemudian di situ akan ada keterangan mengenai tanggal pengerjaan soal, kemudian batas waktu pengerjaan soal atau durasi pengerjaan soal, dan nanti akan ada tambahan berapa percobaan yang bisa dilaksanakan. Untuk simulasi ini batas pengerjaannya Ustaz tidak batasi, jadi silakan untuk mencoba berkali-kali bisa. Tapi untuk PTS nanti hanya sekali saja menjawab soal, jadi tidak bisa berulang-ulang kali. Nah, di situ soal yang akan ditampilkan seperti di gambar. Ada soal pertama, kemudian ada soalnya, kemudian ada jawabannya A, B, C, dan D. Kemudian jika ingin
lanjut ke soal berikutnya, maka kita klik next page saja, kemudian dan seterusnya. Dan di bagian navigasi quiz itu ada nomor-nomor soal, dan kita bisa klik masing-masing nomor untuk lanjut ke soal yang kita inginkan, ke nomor soal yang kita inginkan. Kemudian jika sudah selesai, maka kita bisa klik finish attempt. Kita coba klik ke soal yang terakhir, kemudian sebelum kita klik finish attempt, kita coba untuk mengerjakan satu soal, yang soal nomor terakhir, kita klik finish attempt. Nah, di situ akan terlihat ringkasan dari yang sudah kita kerjakan. Terlihat dari nomor 1 sampai 12 itu belum dijawab, berarti Ustadz belum mengerjakan. Kemudian nomor 13 tadi sudah Ustadz jawab, jadi jawaban disimpan. Dan jika kita ingin kembali ke soal, jadi kita ingin mengulang lagi soal karena waktunya masih panjang, kita bisa kembali lagi dengan klik tersebut. Kemudian jika kita sudah yakin bahwa jawaban kita benar, bisa kita klik kumpulkan semua dan selesai 2 kali ya. Nanti kita klik lagi kumpulkan dan selesai, maka nanti akan muncul nilai kita. Nah, jadi kalau misalkan kita klik kumpulkan dan selesai, maka akan muncul nilai kita. Di situ terlihat nilainya 0, berarti semua tidak ada yang benar. Itu saja. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal hot. Silahkan diklik soal hotnya, dan juga di situ sebelum diklik terlihat bahwa ada lembar jawab hot. Itu adalah lembar jawab yang bisa, ataupun tampilan lembar jawab yang digunakan untuk menjawab soal hot. Jika diklik lembar jawab, itu akan tampil seperti itu. Bisa di-download, kemudian kita print, dan kemudian kita kerjakan soal hotnya di lembar jawab tersebut. Dan nantinya setelah kita kerjakan, kemudian kita foto lembar jawab yang sudah kita kerjakan itu, dan kemudian kita nanti akan upload di soal ALC. Oke, kita kembali lagi ke soal hot. Jadi nanti untuk mengerjakan soal hot, kita harus menulis di buku ataupun di lembar jawab yang sudah disediakan itu, ataupun di kertas sendiri kita buat tabelnya, kemudian kita mengerjakan seperti yang sudah dicontohkan di lembar jawab tersebut. Ya, kita lihat lagi, kita buka yang sudah kita download. Nah, tampilannya adalah seperti ini untuk lembar jawab hot. Jadi kita harus menjawabnya di kolom-kolom tersebut, khusus untuk hot kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti diminta untuk menulis di situ, bisa melalui printout yang sudah di kalian satu semua print, atau bisa ditulis secara pribadi, kemudian difotokan, kemudian nanti akan diupload. Nah, kita masuk ke soal hotnya. Jadi kita sudah klik soal hot, kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, di situ nanti akan ada 2 soal untuk hot, dan dijawab nanti setelah akan ada lembar jawab. Kita tuliskan nama dan kelas, kemudian setelah kita menuliskan nama dan kelas, kita akan mengupload jawaban yang sudah kita fotokan tadi. Jadi tadi yang Ustadz sampaikan, jawabannya sudah kita fotokan, kita simpan di komputer atau di HP masing-masing. Kita pilih file yang sudah, file gambar ataupun file PDF yang sudah kita siapkan, yang sudah dijawab maksudnya. Kemudian kita upload this file. Nah, sudah terupload di situ. Kemudian kita finish attempt. Kita klik finish attempt. Setelah kita klik, maka jawaban akan terlihat, jawaban disimpan. Kemudian kita klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, berarti kita sudah menjawab soal pertama dari hot tersebut, dan kita selesai. Nanti
nilainya akan belum muncul karena akan belum dinilai. Nanti insya Allah akan dinilai secara manual oleh Ustadz pengampu atau Ustadz pengampunya masing-masing. Mungkin itu saja tutorial yang bisa kami sampaikan mengenai simulasi BTS 1 yang nantinya merupakan gambaran yang mirip dalam pengerjaan penilaian tengah semester 1. Dan semoga dengan adanya tutorial ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana cara mengerjakan ujian tengah semester 1. Dan semoga untuk semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa agar nantinya dapat mendapatkan nilai yang maksimal dan diharapkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.